Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-An'am adalah surah ke-6 dalam Al-Quran yang memiliki arti hewan ternak. Penamaan Al-An'am didasarkan pada penyebutan kata hewan ternak dalam beberapa ayat di dalamnya yang berkaitan dengan hukum-hukum, adat istiadat, serta kepercayaan masyarakat jahiliyah pada masa itu terkait penyembelihan dan pengharaman hewan ternak secara taklid. Secara lokasi penurunannya, surah Al-An'am tergolong sebagai surah Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya diturunkan di kota Mekkah sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Penurunan surah ini memiliki keistimewaan tersendiri karena diturunkan secara sekaligus pada satu malam dengan dikawal oleh ribuan malaikat, menandakan betapa agungnya kandungan tauhid di dalamnya. Jumlah ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am adalah sebanyak 165 ayat. Berbeda dengan mayoritas surah Makkiyah lainnya, yang relatif pendek, surah Al-An'am merupakan salah satu surah yang panjang dalam kelompok surah Makkiyah. Keberadaannya di dalam susunan Al-Quran menempati juz ke-7 dan juz ke-8. Isi kandungan utama dari surat Al-An'am berfokus pada penegakan akidah Islamiyah, khususnya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini menekankan pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan langit, bumi, dan alam semesta, sekaligus mematahkan argumen orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembahan lain. Secara garis besar, bagian awal surah ini menjelaskan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kewajiban manusia untuk mentauhidkannya, serta menolak segala bentuk kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum pagan Mekkah. Garis besar berikutnya memuat kisah dakwah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk argumen ketauhidan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pembahasan ini dihadirkan untuk memberikan keteguhan hati kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi penolakan kaum kafir. Selain masalah akidah, surat Al-An'am juga menguraikan aturan hukum dan syariat, khususnya terkait makanan yang halal dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan melanggar hukum, seperti memakan daging yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membantah tradisi jahiliyah yang mengharamkan hewan ternak tertentu tanpa dalil. Pada bagian selanjutnya, surah ini memuat pedoman moral dan prinsip universal yang sering disebut sebagai 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah larangan berbuat syirik, perintah berbuat baik kepada orang tua, larangan membunuh anak karena takut miskin, larangan mendekati perbuatan keji, serta perintah berlaku adil dalam menimbang dan berucap. Bagian akhir dari garis besar surat Al-An'am menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, dan menguji mereka melalui perbedaan tingkatan serta karunia yang diberikan untuk melihat siapa yang paling taat. Al-Quran adalah samudra petunjuk yang tidak pernah habis memberikan kesejukan bagi jiwa yang dahaga akan kebenaran, menuntun langkah kita melewati kegelapan menuju cahayanya yang agung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.